Serigala. Waktu itu karena sudah sering bahasa Semarang, jadi ya sudah mulai bisa, dan para agenda sudah bisa. Tapi setelah itu 25 tahun saya tidak gereja di GKPS. Karena setelah saya dari Serigala langsung ke Jayapura. Jayapura saya masih samas di gereja Kristen Injili. Setelah itu kami pindah tahun 2003 ke Pekanbaru. Akhirnya istri yang terkasih mengatakan jangan di KPS terus. Ya. Sekali-sekali GBKP lah kita katanya. Gereja Batak Karo Protestan. Seri kita. Oh, menjual. Jadi Bapak Inan, tiga ada masalah. Dasma Hanami pengurus P3BP Jabodetabek, Pak Kon pengurus di DPP, Bapak Ulijon, Pak Jupa via Zoom. Masih Pak Zoom. Adong yang mau dibicarakan. Nah, yang mau dibicarakan itu adalah rundown daripada acara kita. Nama berjalan sejak tanggal 5 kemarin. Nah, singkat cerita, sampailah kami pada substansi isi kemampuan ambil. Jadi saya pikir ini ada mantan rohani. Ya, Bapak Irwan Purba, Bapak Irwan bilang mantan rohani. Ada yang duduk Pak Wijur lah, dan ada yang duduk Bang Warmen lah. Jadi karena mantan rohani suaranya lah yang didengar kan gitu. Mantan rohani bilang, nah yang sedang ikut kuliah teologi ini. Langsung tahu kan? Setelah sampai pada diskusi-diskusi, makan bodrek sama Tuhan Purba. Korasman yang udah meninggal, Korasman Purba. Jadi saya habis makan bodrek langsung rapat, ikut kumpulan. Korasman saya bonceng dari depan. Sampai di Pasar Baru perang bulan, saya nggak tiduran di situ, saya nggak tahu lagi. Jadi rupanya orang tuanya Profesor tadi kan mau nyebrang dari Pasar Baru ke depan. Saya dari Medan menuju Penanggulan. Dia nyebrang dari balik Sudaku. Dia nggak lihat, saya pun udah tertidur. Wah, saya pun nggak sadar sampai 1 minggu saya baru sadar. Minggu pulang yang menabrak saya sudah dikubur juga. Nah, dosa-dosa inilah yang saya ingat bahwa meskipun saya secara tidak langsung pernah membunuh. Waktu saya melaksanakan tugas sebagai jaksa juga pernah membunuh. Kebetulan waktu saya menjabat kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, mendapat reward ranking 2 pemberantasan tindak pidana korupsi. Wah, ini stres. Dan saya juga dengar ada yang meninggal. Saya juga itu. Ya. Bapak Inam, saya harus lakukan pemulihan hubungan saya dengan Tuhan. Harus dipulihkan ini. Harus ada restorasi. Nah, ayat utama di dalam pemulihan dapat kita lihat, kita baca bersama-sama di dalam kitab 2 Tawarikh 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 14.
Apa katanya? Kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, kecuali ATB edisi 2 ya. Kalau ATB edisi 2 bahasanya beda. Kalau di sebelum edisi 2 katakan dan umatku yang atasnya namaku disebut. Pertama, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa kata Tuhan? Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, lalu memulihkan negeri mereka. Ada 7 instrumen di dalam firman Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Kalau kita lakukan pembedahan anatomi teologis dalam pimpinan Roh Kudus, redaksi yang mengatakan bahwa dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kita umat, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dinamai oleh Allah. Sudah dinamai, sudah ada nama kita di dalam buku kehidupan, karena kita adalah pengikut Kristus. Sudah ada. Ini pilihan, ini firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Artinya di atas kita ini hanya Allah yang kita muliakan, hanya Allah yang kita tinggikan, hanya Allah sebagai andalan kita. Karena Dia kekuatan kita, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas. Yang kedua, merendahkan diri. Merendahkan diri berarti kita berada di dalam posisi yang paling bawah. Kalau kita meminta tangan kita di atas, sama dengan lagu Tortor Simalungun. Kalau dia anak guru, begini pula tangannya, udah nggak benar kan? Anak guru bawalah tangannya. Nah, kita anak gurunya Tuhan Yesus. Jadi mintalah tangan kita berada di bawah dengan segala kerendahan hati. Kerendahan hati ini tidak sombong, Bapak ini. Tidak menganggap dirinya hebat. Tidak merasa bahwa status edukasinya tinggi. Dia terus merasa bahwa dirinya adalah segala-galanya. Firman Tuhan mengatakan merendahkan diri, tidak memandang status, tidak memandang jabatan, tidak memandang apakah dia kaya atau miskin. Kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Posisikanlah kita selalu merendahkan diri, meminta kepada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan mau mendengar dari surga. Coba kita bayangkan berapa jauh antara bumi dengan surga. Ada langit tingkat pertama, langit tingkat kedua, ada ruangan hampa. Di atasnya yang langit ketiga itulah yang Firdaus, di atasnya Firdaus. Berapa jaraknya dengan kita? Nah, kita masuk ke situ ya. Itu merendahkan diri. Kalau saya boleh membuat suatu ilustrasi, ya, merendahkan diri itu. Kalau kita menganggap debu rokok itu ringan, ya debu rokok itu kalau kita hembus dengan napas kita terbang ya. Anggaplah diri kita lebih ringan dari debu rokok itu. Dengan sombong, tapi kita sampaikanlah dengan rendah. Biarlah kita yang ada di dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang merendahkan hatinya, maka dia akan ditinggikan. Orang yang tinggi hatinya, maka dia akan direndah. Itu adalah hukum Tuhan, bukan hukum ciri rupa. Ya, hukum Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, yang ketiga, berdoa dan mencari wajah.
kalangan sedulur kita kuning haleluya na pagkatapos sa pulusan at sada pakong. Dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau. Kami ulangi, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.